ya udah karena gue ngelihat temen gue yang cewek ini yang agak pelan juga udah menggigil parah gitu ya, udah disorientasi, udah ngomong udah ngelantur gitu ya. Akhirnya gue mutusin untuk ke camp di situ. Lalu ada temen cewek lagi inisialnya F, dia hipotermia juga masuk juga gitu. Itu hektik banget. Itu hujan gitu ya. Bisa-bisa mungkin waktu itu yang gua tahu dalam proses penanganan hipotermia itu transfer panas skin to skin, Bang. Ya. Skin to skin. Ya udah gua waktu sebagai pengambil keputusan ya. Cewek-cewek Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Runan dan Baby Brenda. di Q Mystery. Everyone has a story. Jadi pada malam hari ini kita syuting di daerah yang lebih jauh lagi di Bogor. Dan ada salah satu sahabat yang akan menjadi narasumber punya pengalaman tentang hal mistis waktu pendakian di Gunung apa? Gede Pangrango. Gunung Gede Pangrango. Ya. Tapi sebelumnya silakan dikenalin dulu siapa? Ya, perkenalkan nama gua Bagus Kasatrio. Bagus Kasatrio. Atau lengkapnya Raden Mas Bagus Kasatrio. Serius. Serius gua Raden Mas Radennya. Bagus Kasatrio. Nama lahir gua Raden Mas Bagus Kasatrio. Dari mana RM-nya? Singosari. Itu sekilas tentang gua, Bang. Gua basic sebagai perawat dan sebagai seorang pendaki. Kurang lebih seperti itulah tentang gua. Karena basicnya Singosari lu Jawa Timur dong. Jawa Timur. Gue juga Jawa Timur. Ya, bokap gua asli Malang, Bang. Gue Trenggalek. Trenggalek. Ya. Oke. Jadi Bagus ini punya suatu pengalaman saat ngedaki gunung apa, Gus? Waktu itu gua niatnya naik Gunung Gede. Gunung Gede ya. Ya. Gunung Gede via Cibodas atau via Putri? Waktu itu yang dalam cerita ini gua bakal naik itu dari Ciputri. Putri. Waktu itu kurang lebih tahun 2015 lah gua waktu masih awal kuliah gitu, 2014-2015 lah. Itu gua naik sama teman-teman pendakian memang yang waktu itu kita masih baru lah naik gunung tuh ya, belum pro banget gitu naik gunungnya. Lebih dari 5 orang ya? Lebih dari 5 orang. Waktu itu 28 orang. Waktu itu gue belum pro banget. Yeah. Jadi kita satu kesalahan pertama kita pada saat itu adalah mendaki dari sore hari. Oh. Itu kesalahan pertama kita karena waktu itu kita belum terpapar dengan sistem pendakian yang baik gitu ya. Jadi waktu itu kita naik di sore hari, kondisi agak mendung-mendung gerimis rintik-rintik gitu dan ya kita sih pede-pede aja gitu ya naik gunung gitu. Gua di dalam pendakian memang sudah biasa jadi seorang sweeper, Bang. Di paling belakang, sama medis, kayak gue, sama kayak gitu. gue. Sweeper gitu. Jadi teman-teman gue ya di depan aja gitu kan, biasanya orang-orang yang sakit atau kelelahan kan paling belakang. Jadi gue ada di belakang. Waktu itu kurang lebih sekitar pukul 9 malam itu gua sebelum tutup lutung tuh. Itu kondisi sudah mulai hujan, Bang. Iya. Tutup lutung tuh di pos 3 apa kalau nggak salah ya, sebelum tutup lutung tuh sekitar jam 9 malam gitu. Karena si pendaki yang gua dampingi ini cukup lamban lah dalam berjalan gitu, cewek. Itu teman gua juga. Ya udah gua kan sebagai sweeper yang ikut dia gitu ya supaya dia juga aman gitu di dalam pendakiannya. Lewat tutup lutung gitu ya jam 11 gitu. Nah lewat tutup lutung kan sebelum sampai ke pos Surya Kencana itu kan trek agak curam gitu, Bang. Tutup lutung nih yang gerbang itu darat lagi sebelum Surya Kencana kan agak curam tuh ya.
Dari situ udah mulai disorientasi tuh. Ya namanya malam, disorientasi medan gelap, lalu kadar oksigen yang berkurang gitu ya. Jadi kita orang juga udah mulai ngaco tuh. Udah mulai ada yang kedinginan segala macam. Nah, sampai kita ketemu sama teman-teman kita yang duluan itu. Mereka kok pada berhenti gitu. Ada teman-teman cewek juga yang jadi sempat mencar gitu. sempet. Jadi mereka kan duluan gitu. Gua yang di belakang yang ngikutin yang sakit ini gitu kan. Mereka nggak diem gitu, nggak bisa nerusin perjalanan karena sakit gitu ya. Ya udah, karena gua ngelihat temen gua yang cewek ini yang agak pelan juga udah menggigil parah gitu ya, udah disorientasi, udah ngomong udah ngelantur gitu ya. Akhirnya gua mutusin untuk ngecamp di situ. Daripada kita harus nerusin ke Surya Kencana dan kondisi semakin semrawut gitu ya. Ya udah, kita ngecamp di sini, kita nunggu matahari gua bilang. Kita paling nggak sampai matahari terbit kita aman, kita hidup semua gitu paling nggak, karena ya kita sudah banyak dengar cerita lah bahwa di trek Gunung Gede Pangrango udah banyak yang kejadian-kejadian sampai dengan meninggal karena hipotermia gitu ya. Oke, kita camp di sini. Itu kondisi malam hektik banget. Hektiknya? Dari satu orang yang hipotermia, yang cewek yang gua maksud, inisialnya R dia. Tiba-tiba plak. Nah, satu dia udah mulai menggigil, udah masuk tenda gitu, masak segala macem gitu. Waktu itu gue belum terpapar sama ilmu medis yang berkelanjutan gitu. Yeah. Ya udah pokoknya tidur dulu aja, pakai sleeping bag gitu, minum air hangat gitu, sampai kita masuk ke fase dia nggak sadar tuh bang. Itu udah biru, udah matanya juga udah nggak karuan lah ke atas gitu putih gitu ya. Oh, udah hektik, dia satu hipotermia. Lalu ada teman cewek lagi inisialnya F, dia hipotermia juga, masuk juga gitu. Itu hektik banget. Itu hujan gitu ya. Jadi sebisa mungkin waktu itu yang gua tahu dalam proses penanganan hipotermia itu transfer panas skin to skin bang. Ya. Skin to skin. Ya udah, gua waktu sebagai pengambil keputusan ya. Cewek-cewek diam di dalam tenda kata gua. Kalian skin to skin lah di dalam satu sleeping bag gitu kata gua. Ya gua kan masih ngejaga moral gitu bang ya. Ya udah cewek-cewek di dalam tenda kata gua. Kalian skin to skin, gua jelasin tuh skin to skin kayak gimana gitu. Mereka nggak berani bang. Ya gimana ya? Tetap harus skin to skin. Akhirnya kita ngambil keputusan, ya udah lampu mati, lampu dimatiin, mereka skin to skin dengan ya gerak aja gitu, skin to skin kayak gitu. Nah di situ gue nunggu, itu dalam hati gue ya, wah ini gue bisa ngelewatin malam ini nggak ya kata gue. Karena ya gue meskipun gimana tapi gue ngerasa bertanggung jawab gitu bang, untuk keselamatan mereka gitu. Yeah. Jadi itu gue, perasaan batin gue itu cukup campur aduk. Ya alhamdulillahnya sampai jam 5 pagi, sampai mulai matahari terbit, udah mulai sehat semua dan kita ngelanjutin waktu itu perjalanan. Itu bang, jadi kisah gue di malam itu cukup hektik karena itu pengalaman pertama gue nanganin pasien hipotermia. Itu pengalaman batin yang cukup asik lah menurut gue. Dari gue salut sama lo, dari sisi ininya bagus. Sebab kebanyakan kalau orang udah di gunung pasti pikirannya mistis. Jadi nggak bisa berpikiran dengan jernih. Dibilangnya oh ini kesurupan ini segala macam, padahal kesurupan dan hipotermia bisa dibedain. Ya. Gue juga pernah bawa teman gue, dia baru sekali-kalinya naik gunung. Dia orang Timor gitu kan, jauh dari Papua sana. Orangnya tinggi besar, hitam. Awalnya dia selalu bilang, gampang manjat gunung, gue udah biasa kok di sana. Udah pernah belum? Belum. Oke. Persiapannya nggak ada. Hujan, via Putri juga. Nyampe di pos 2 ngegeletak. Ada fotonya di Instagram. Gimana tuh? Udah ngegeletak, dia ngegeletak begini kan. Gue ngeliat udah pucat biru semua kan. Jadi kukunya udah biru semua, dia udah ngegigil. Kata teman-teman, wah kenapa tuh bang? Udah gak apa-apa, hipo kok. Bukan kesurupan. Setelah nyampe di pos berapa gitu gue lupa. Memang bener ternyata hipotermia. Tahu nggak dimakan apa? Apa tuh? Pok mie lebih dari 5,
Kan kalau di di gunung ada pos yang jualan makanan tuh ya, gorengan bakwan iya, biasa itu sama gitu ya. sama sambal yang dikecapin. Iya, ya. Kayak orang kesurupan makannya. Semua gorengan dimakan semua sama dia. Kayak orang kesurupan. Nah, Tapi kalau tadi lu bilang kesurupan sama hipotermia itu beda tuh bang. Karena tadi kan gua menanggapinya secara logis tuh bahwa pasiennya ya hipotermia gitu ya. Memang ciri yang bisa membedakan itu gimana sih maksudnya? nah, kalau memang dia diganggu dengan makhluk halus, nggak mungkin ada-adanya dari fisik yang kelihatan. Kan kalau hipo udah kelihatan nih kukunya biru. Oh iya. Ya lo kan dari sisi lo belajar Iya. medis kan? Iya, karena Pasti bibir biru, ini biru semua. proses masuknya suhu memang dari ujung-ujung tubuh gitu Temen ya. gue tuh ini biru-biru semua. Tapi kalau dari beberapa yang gue lihat selama gue pendakian tuh kalau yang kesurupan nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang bentuk-bentuknya hipo biru-birunya nggak ada. Jadi memang udah ngeblank. Saat gue cek suhunya memang suhu normal semua. Ya itu jadi saat gue sentuh begini, gue dapat energi dari makhluk yang lainnya gitu loh. Kontak di situ Kontak. ya. Tapi kalau memang di hipo gue nyentuh begini, energi dianya nggak ada, yang masukinnya nggak ada, ya udah, itu berarti medis. Gitu. Pernah ngalamin yang kesurupan tuh kayak gimana bang? Di mana itu? Gue sendiri. Di mana? Lu sendiri. Gue setiap manjat gunung ya pasti lah. Oh, gimana reaksi yang lu dapat waktu itu? Mungkin satu cerita. Kalau gue sih biasanya kalau manjat gunung, gue selalu bilang ke semua orang yang collab sama gue atau bercerita, gue ini adalah magnet bagi mereka, dimanapun tempat yang mengandung unsur-unsur mereka gitu, mereka mendekat seperti halnya sekarang ini. Belakang rumah lo kan, Emang ada daya untuk penarikan terhadap lu sendiri gitu belakang ya? rumah lo kan ada naon ngaranna teh balongnya. Balong tuh Balong apa sih? empang lah cek bahasa Empang. Sunda namanya. Nah, empang. Makanya dari tadi gue nengok sini mulu sama ke belakang kamera. Ini kok di belakang kamera ada yang ngelebihin dari kru berdiri tuh. Terus tadi juga ada ada yang gitu kan. Nah, itu di belakang juga udah mau mulai juga gitu kan. Iya gitu. Nah, soalnya yang pasien korban lah atau pasien yang teman gue yang satu ini, gue kan naik sama dia itu beberapa kali bang. Emang cukup sering lah dibilang, karena waktu itu gue satu tim pendakian itu ya itu aja. Kita jarang gitu buat ikut sama tim lain gitu. Kita satu tim itu dan dia yang cukup sering. Waktu itu malah kalau bukan tentang hipo ya. Jadi dia waktu itu CR ini kita turun tuh lewat Cibodas di pendakian yang lain ya. Oke. Di pendakian yang lain kita turun lewat Cibodas itu pukul 17 si sendi kakinya ini atau ankle nih dislokasi lah patah cik bahasa Sunda namanya. Di Curug Ciberem bang. Lah gue mikirnya aduh nih ngelewatin Telaga Biru maghrib nih kata gue. Aduh gimana ya gue Telaga Biru emang kacau. jadi dengan banyak ceritanya gitu bang ya. Wah Telaga Biru maghrib nih. Akhirnya tuh gue paksa evakuasi dia bang. Gue gendong dia. Berat badannya 2 kali gua kali. Itu gua ngelewatin Telaga Biru 5:30 atau jam 17.45-an. Itu hening banget. Ya gua paksain mau nggak mau gua tetap turun mau kayak gimana juga gitu. Gua di dalam diri gitu ya nguatin Bismillah gitu. Gua niatnya baik. Gua pengen nolong temen gua. Mudah-mudahan dikasih jalan yang bagus ya, yang cepet gitu. Jangan sampai gua kan banyak tuh bang yang diputar katanya. Di sasar susah ngomongnya. Disasarin. Itu disasarin bang. Kan banyak cerita kayak gitu. Gua nggak mau. Jadi gua tekun dalam hati gitu. Bismillah kata gua. Bismillah. Gua pengen bantu temen gua. Gua pengen nolong dia gitu. Akhirnya turun nyampe gua 18.20 atau 18.30-an. Alhamdulillah. Jadi setelah lo tenteng, temen lo itu turun. Sebenarnya tuh dia udah diincer dari Danau Kaca. Pas gue lewat si danau itu ya, si telaga itu Udah diincer. Jadi memang banyak kejadian Danau Kaca itu, danau hijau itu. Gue nyebutnya Danau Kaca karena memang bening banget kayak kaca kan. Iya memang. Itu daya tariknya ya di situ yang bikin orang
untuk selfie lah. Tahu-tahu langsung jur gitu. Bahkan gue pas lagi cuci muka ada suara perempuan nanan sini untuk tenggelam. Ya gue Untuk berusaha sadar ke dalam. Itu kalau dalam banget loh. Iya. Dalam banget itu danaunya. Karena tenang juga sih ya, sih nggak ada segala macam. Nah terus itu teman lo kejadiannya hanya itu aja atau ada kejadian lain si R itu? Di Gunung Gede itu gue pernah naik juga sama dia. Waktu itu ke Pangrangonya, gue dari Cibodas. Waktu itu ya dengan gejala hiporingan aja sih, karena udah pendakian ke beberapa kali gitu ya, udah mulai terbiasa. Kita ke Pangrango dari Cibodas gitu, naik Cibodas turun Cibodas kita kan camp di kandang badak tuh. Ya alhamdulillahnya sih karena ya niatnya baik, ingin naik gunung aja gitu, nggak ada niat apa-apa. Di dalam pendakian yang ke ke Pangrango itu kita nggak nemu hal-hal mistis segala macam karena udah belajar dari pengalaman sebelumnya. Kita udah mulai memperbaiki sistem pendakiannya gitu. Cuman gue pengen tahu Bang, lu kan pernah ke Gunung Gede, ke Gunung Pangrangonya tuh. Pangrango belum, Gede iya. Oh Gede. Itu gue penasaran banget sih sama Gunung Pangrango, kan ada padang Edelweissnya juga. Edelweiss, iya. Itu ada apa sih Bang sebenarnya Bang? Soalnya banyak banget yang hilang gitu dari turun Pangrango ke Kandang Badak tuh. Di situ sebenarnya ladang Edelweissnya itu ada perkampungan. Aduh, Bang bisa nyebut di sini nih. Ada lah ya. Ada, jadi kayak semacam batasan. Komunitas. Ya kalau kita bilang udah deh kayak perkampungan gaib gitu. Dan banyak yang hilang. Kenapa banyak yang hilang di situ? Ya itu karena ada perkampungan gaib di situ. Pindah gitu ya dimensinya. Nah, dan itu juga berbatasan. Jadi Pangrango Gede kan memang deket-deketan tuh ya. Ya. Perkampungannya itu perkampungan dari zaman dulu dan bajunya juga baju-baju zaman dulu, baju-baju kebaya, baju-baju khas daerah gitu loh. Seperti yang gue lihat waktu gue di Gunung Gedenya, yang gue selalu bilang yang di mata air tuh yaitu ratunya dari mereka. Mata air di Surya Kencana. Ya, yang di Surken. Oh, ya sungai kecil itu yang Sungai udah kecil. mulai. Padahal itu kecil banget ya. Iya, kecil banget. Kecil banget, tapi itu pantangannya besar. Apa Bang? Pantangannya kalau kita kencing atau buang air besar atau buang air kecil di daerah batu itu airnya kayak ngambek gitu, nggak bakal keluar lagi. Walaupun hujan deras, itu air ini menurut yang diceritain bakal lewat aja gitu. Nggak bakal lewatin celah-celah yang tadi mata air itu. Cuma lewat udah selesai hilang. Bahkan sampai diceritain untuk biar airnya keluar lagi harus ada sajen dan syarat. Ya mungkin itu emang cara alam berkomunikasi sama kita lah ya, untuk menjaga bahwa itu teh mata air, bahwa ini sangat penting buat penduduk di bawahnya gitu ya. Oh berarti cara komunikasi alam kayak gitu ya. Kayak gitu. Terus gue juga pernah di Gunung Papandayan. Enggak deh, itu keburu maksudnya. Intinya kalau di gunung jangan pernah menantang alam. Bawa wafak kek, bawa jimat kek, apapun jangan pernah ya. Sebesar-besar ilmu lo, segede-gede keturunan lo, sebanyak-banyaknya pendamping yang ikut lo, khodam atau apapun, gak akan menang melawan mereka semua. Karena itu rumah mereka. Lo mau bawa wafak segede masjid, bawa wafak segede layar tancap, gak akan menang. Yang ada lo malah diikutin. Kasihannya teman-teman lo yang sensitif, kayak temen lo tuh si R itu. Gue saat di Gunung Slamet, kenapa ada gangguan? Setelah dicek, temen gue bawa jimat, taring babi. Lu nya nggak tahu. Gue nggak tahu. Saat di Papandayan, temen gue bawa wafak, gue nggak tahu. Yang terjadi apa tuh? Ya efeknya ke gue semua, gue yang digangguin. Karena lu punya daya tarik tadi itu ya. Nah, saat ke Gunung Gede, gue digangguin lagi. Temen gue bawa wafak juga. Lo mau bawa apapun, jimat apapun, itu rumah mereka.
kita bertamu di tempat mereka. Tujuannya adalah tadabbur alam, bukan mau nantangin. Dan teman lo yang cewek itu si R tuh punya segi sensitivitas, tapi fisiknya lemah. Ya. Jadi dia nggak bisa gitu Nggak ya. bisa mengendalikan diri. Dan orang kalau memang mau mendaki gunung, manajemen pendakian harus baik. Jadi kita kembali lagi ke cerita temen lo si R itu. Gimana? Sebenarnya sampai sekarang pun dia bisa. Jadi kalau ke gunung dia selalu mengalami hal yang sama. Hipo juga iya, terus gangguan juga iya. Masih sampai sekarang. Masih. Si R itu ya. Iya. Udah masih komunikasi nggak sama dia? Udah lama enggak, Bang. Udah lama nggak? Udah ya emang istri orang lah, jadi enggak komunikasi. Tapi ada kejadian yang epic nggak saat mendaki bareng dia tuh? Yang pertama tuh yang waktu si R ini hipo dan gua bingung banget yang hektik gitu. Itu pendakian pertama, dia kecapean dan kaget. Dari sisi mistisnya nggak ada, hanya itu. Sekedar itu. Sekadar itu. Tapi setelah kesini dia makin terasah lagi. Jadi kalau sekarang dia mendaki gunung lagi, ya harus hati-hati sama dia. Jadi yang pertama emang pure dia Pure. hipotermia Pure ya. hipotermia. Pure hipotermia dan tindakan lu udah bener. Dia memang hipotermia dan bukan ada gangguan mistisnya. Jadi bahaya ya saat kita menangani hal yang medis tiba-tiba bersangkutan dengan mistis. Medis lo bacain ayat kursi, wassalam. Yang ada lo bakal baca innalillahi. Ada, Bang, temen gua bukan gua. Waktu itu gua naik ada event gede dan kita emang mencar banyak banget gitu ya. Temen gua cerita waktu itu turun hujan, turun Cibodas. Masa tadi gua nemu dalam tenda ada yang lagi pada ngaji. Kata-kata temen gua. Dia kaget dong lah, ini ngaji-ngaji ada apa gitu. Dibuka sama dia si tendanya itu, ada apa, nanya ke di dalam si tenda itu ya. Ini Bang teman kita kesurupan bla bla bla, padahal itu pure hipotermia. Hipotermia. Dimarahin sama temen gua, Bang. Dan itu harus hati-hati memang. Suka salah persepsi orang ya. Apa salah? Indonesia itu memang percaya hal-hal mistisnya parah banget sih. Kita ngebahas di luar mistis gunung dulu ya. Banyak DM yang masuk. Demi Allah nih banyak DM yang masuk ke gue. Bang, gue ini kena santet gini nih. Boleh saya lihat foto kamu? Boleh, Bang. Saat gue bilang kamu tuh bukan kena santet. Kamu kena penyakit medis. Enggak, Bang, gue ngerasa begini. Ya udah, kalau lo memang ngerasa kena santet, tunggu aja lo memang benar-benar mati dengan penyakit lo, gue gituin. Padahal sakit dia. Padahal sakitnya medis. Tapi gue kalau memang dia non medis, gue akan bilang ya ini non medis gitu loh. Apa tuh? Nah ini yang di Danau Kaca nih. Penunggu Danau Kaca nih. Penunggu Danau Kaca. Ini yang penunggu Danau Kacanya nih. Setengah peri memang. Itu elf gitu ya. Elf. Kalau bahasa lo kan elf peri. Ya. Yang di Danau Kaca nih, yang di hijau itu. Aha. Memang kebanyakan mereka pada ngeliat perempuan. Dari beberapa cerita yang gue dapat perempuan dan suaranya memang begini, suara perempuan. Yang manggil gue juga perempuan. Perempuan yang ngajak lu buat masuk dalam tadi. Perempuan. Tapi waktu di puncak gedenya, gue kan kalau setiap ke gunung atau ke tempat tinggi selalu dibilang lompat, suara laki-laki. Lompat. Makanya gue kalau daki gunung atau di tempat yang tinggi, kayak tadi nih gue kan ke lantai atas depan, Rumah ini. ke rooftop lo tuh, gue lagi ngelamun tiba-tiba kedengeran suara nan lompat bawah lo kan rumput situ tuh, kayaknya pengen kegulingan gitu habis lompat. Beneran, suara laki-laki nan lompat. Tapi gue langsung istighfar, gue baru ingat, oh villa kosong. Ya. Jadi nggak jauh dari sini ada sebuah villa kosong dan ya Gus ya. Padahal gue baru pertama kali datang ke sini, Cukup aneh lah. turun dari mobil, ada yang narik untuk ke bawah. Dia cerita, tuh Mas di bawah ada villa kosong dan ada sesuatu hal yang harus disempurnakan. Yes, I know. Gue penasaran berdua sama Nona ya Non. Tadi kita kesana ngeliat apa? Banyak macam sih, banyak lupa. Miss Universe, Putih merah ya. ya. Terus
SB, SB. Wah, itu yang di lantai 2 ya. terus Ferguso. Ya, Ferguson yang di kamar yang di dekat jendela. Gimana ada yang lebih dominan lagi? Sosoknya besar, tinggi. Yang di belakang ya, dekat yang di antara ini. Di antara apa? Arah mau ke tangga. Iya. Ini Yang kalau di atas tadi. Nah, kalau mau kita gambarin ya itu sih di luar ini ya, di luar tema kita. Sebenarnya banyak nih ada villa kosong di sini dan gue bingung sih ini, gue kesian. Makanya setiap kita berkunjung, sorry Gus ya, setiap kita berkunjung atau syuting di rumah seseorang, pasti terkunci gitu loh, 1 atau 2 ya namanya. Bisa lebih lah. Bisa lebih. Tapi kalau memang orangnya ibadahnya kuat atau gimana, mereka akan ini dengan sendirinya ya. Balik dengan sendirinya. Tadi kan gue juga sempat dengar suara ketawa gitu. Sekarang berhenti lagi kan suara binatang malamnya kan. Ya. Oke, itu paling tentang pengalaman pendakian gue bang. Alhamdulillah sih setelah melewati pengalaman-pengalaman yang tadi itu semakin ya proses pendakian gue menjadi semakin baik gitu. Gue ketemu sama teman-teman yang lain, sharing. Terlebih gue juga di kuliah belajar juga tentang kesehatan gitu ya. Jadi alhamdulillah sekarang manajemen pendakian gue sudah jauh lebih baik. Jadi sebelum naik gunung itu ya kita harus prepare dulu. Kita seenggaknya sekarang kan zaman internet. Tahu nih medannya kayak gimana? Iya, ya cari tahu aja ya. Nah, cari tahu medannya seperti apa, terus lo harus ngelakuin apa. Seenggaknya nyiapin fisik yang lebih utama. Itu. Apalagi anak zaman sekarang, manjat gunung tuh hanya untuk gegayaan. Tiba-tiba hilang aja. Saat hilang viral. Ada nih yang DM terus, "Bang, bahas dong tentang maaf ya, yang si ini hilang di gunung." No bagi gue. Enggak. Itu sensitif. Kasihan bagi keluarga. Ya, kasihan keluarga korban. Ya. Jadi sekali lagi yang DM tentang, "Bang, bahas dong tentang ini hilang, ini hilang." Enggak. Bahkan yang, "Bang, yang di Sukhoi atau segala macam." Enggak. "Bang, lubang buaya." Enggak. Sensitif. Ya, sensitif. Jadi kalau mau mendaki gunung, sekali lagi manajemen pendakian harus baik. Hafal treknya, fisik juga harus kuat. Iya. Kalau memang lo punya kelebihan dan atau sensitivitas, jangan nantangin mereka. Ada kan, bahkan, "Bang, lo ke gunung, pengalaman gunung lo cuma itu doang, Bang, ke gunung lagi dong." "Gue ke gunung cuma nyari setan." Halo, di sekitar gue juga banyak gitu loh. Ngapain gue ke gunung nyari setan? Lucu ya bang. Ya, walaupun memang ada suatu hal yang tersembunyi di balik mereka hadir mengganggu kita, ada pesan, tapi nggak perlu gitu. Ngapain tujuan kita tadabbur alam, nikmatin alam, Bener, Bang. introspeksi. Kalau mencari setan banyak, bahkan di dalam hati kita juga ada setan gitu loh. Ya, dan bagi pendaki-pendaki pemula atau anak-anak muda yang sekarang, daki gunung bukan untuk gaya-gayaan. Yang jangan sampai lupa juga bang, ada yang namanya proses aklimatisasi bang. Nah betul. Jadi aklimatisasi itu penyesuaian suhu tubuh terhadap lingkungan yang ada. Jadi kalau yang belum tahu tentang aklimatisasi, biasanya mereka di dalam perjalanan udah pakai jaket, udah langsung angkat-angkatan, nyampe lokasi camp, atau langsung dingin, langsung dingin, berubah karena dia nggak mengalami proses aklimatisasi itu. Jadi kita itu harus menyesuaikan dulu suhu tubuh kita dengan si iklim yang ada di situ, sehingga ketika nyampe camp itu udah benar-benar istirahat, barulah kita menghangatkan diri. Nah, itu. Jadi jangan sampai lupa belajar lagi lah tentang aklimatisasi ya, karena udah banyak banget sekarang ilmu di internet. Tahu-tahu baru nyampe base camp, pendaftaran SIM aksi, udah pakai jaket tebel. Halo, lu mau kemana? Nyampe di atas pas saat dingin, dia nggak ngerasain kan? Nah itu yang bahayanya. Bahaya di situ, proses hipotermia mulai berlangsung. Makan juga bang, sekarang banyak pada makan mie doang, naik gunung. Padahal kan si tubuh juga butuh nutrisi gitu untuk jadi bahan bakar dia untuk menghasilkan si suhu tubuh itu sendiri. Jadi ya harusnya makanan kita di dalam pendakian itu yang harus sesuai dengan kebutuhan kalori kita. Itu sih yang paling penting ya untuk teman-teman pendaki yang mungkin melihat ini. Ya perbaiki sistem manajemen pendakiannya lah supaya jauh lebih baik lagi. Ada lagi bang yang mau disampaikan mungkin?
Gue rasa sih itu aja. Terus kalau memang mau mendaki, ya udah belajar tadi apa? Aklimatisasi. Aklimatisasi untuk menyesuaikan tubuh. Sebab perubahan suhu itu di gunung ekstrim banget ya. Iya. Gue sebelum kita closing pernah ada satu kejadian. Ini yang di Surya Kencana ya. Kejadian. Ini demi Allah karena waktu itu gue pertama kali ke Gunung Gede. Gue, Intan yang sama si Pace itu, timur itu, sama teman gue lagi, si Intan, gue, sama teman gue satu lagi nih, udah biasa nih ngedaki nih. Yang dua belum. Yang dua nggak bawa SB. Ya. Dan nggak bawa apapun. Sama sekali. Bawa tapi cuma makanan, cuma baju biasa, cuma jaket-jaket biasa. Intan SB-nya dipinjam temennya. Temennya udah duluan mencar. Si satu lagi si S lupa bawa SB. Kan bodoh banget. Yang ada SB cuma gue doang satu nih. Gue punya feeling. Semua baju gue bungkus-bungkusin plastik. SB gue bungkus plastik. Bener. Nyampe di pos 2 hujan. Basah semua. Ya. Nyampe di Surken sekitar jam 4:30 buka tenda udah pada ngegigil semua nih. Bang, teman gue tuh di deket, jadi kan nggak jauh dari Surken, puncak Gunung Gede yang ada gua tuh deket ya. Ya itu. Nah kata teman gue Sintan itu, bang teman gue tuh bawa SB gue 2 lu pinjem gih. Sebelah mana Tan? Sebelah sana. Gue istirahat dulu lah. Akhirnya sekitar jam 7 kabut turun tebel kan. Bang ambil bang SB gue. Oke. Gue sok tahu tuh. Karena gue udah ngeliat nih, gue udah mantau. Oh jadi kalau kita kesini ke kanan puncak, ke kiri mata air. Orientasinya gitulah ya. Nah nggak taunya memang kalau memang kabut sedang tebel, lebih baik jangan sok tahu deh. Ya. Itu. Apalagi gue bawa senter manual. Nggak nembus kabut ya. Nggak nembus kabut. Pas gue lagi nembus kabut tiba-tiba gue kehilangan arah tuh. Disorientasi arah. Ya. Gue udah ke kanan tapi rasanya gue kayak ke kiri. Gue istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, gue baca ayat kursi, tiba-tiba kabut ngebuka. Seret, kabut ngebuka kayak ngebuat jalan buat gue. Demi Allah kabut ngebuka kayak buat jalan buat gue. Segini doang nih. Asik tuh pengalaman yang luar biasa. Kabut ngebuka kan lo tau kan kalau di pinggir-pinggirnya tuh ada orang-orang jualan. Iya. Gue ngeliat cahaya itu, gue ikutin cahaya, gue lari. Pas gue lari, gue nengok, kabut nutup lagi. Langsung rapat lagi. Si Intan nanya, mana SB gue bang? Udah nggak usah. Akhirnya apa? 1 SB buat 5 orang. Kebetulan kan SB gue pakai resleting tuh. Ya udah 1 SB 5 orang. Kalau yang ini kedinginan tarik, yang ini kedinginan tarik. Nah, jadi jangan sampai gitu ya. Kalau kita mendaki tuh benar-benar harus prepare yang baik. Sebab suhu di sana tuh bisa berubah secara mendadak. Entah feeling dari mana tuh gue bungkusin semua tuh. Baju gue, SB gue. Supaya nggak kena basah itu tadi. Nggak kena basah, jadi yang selamat ya cuma SB gue doang. Itu pengalaman yang nggak bakal gue lupa tuh. Beneran, kabut langsung ngebuka, menutup lagi. Ya. Jadi Gus, terima kasih. Siap. Dan ini binatang malamnya udah mulai bunyi lagi. Terima kasih buat Raden Mas, tuh bagus. Siapa tadi? Raden Mas Bagus Kasatrio. Raden Mas Bagus Kasatrio, keren namanya. Ya. Terima kasih gue udah diizinkan untuk syuting di tempat lo. Siap. Dan semoga nggak ada suatu hal yang nyangkut di sini. Amin. Biar semuanya sehat juga, sebab lu punya bayi kan. Ya dia punya anak kecil nih. Ya. Kalau kalian suka dengan pengalamannya Bagus pada cerita kali ini, silakan di Comment, like, dan subscribe. Sorry Gus, sebelum tutup, lu punya Instagram nggak? Enggak. Punya kali. Enggak, Ya, asli. Ya udah. Enggak, itu aja. Takut bini lo marah ya. Ya oke, terima kasih Gus. Siap. Semoga nanti kita bisa syuting di sini lagi, dan gue pengen banget ke villa tuh. Boleh lah. Dari tadi soalnya ada yang manggil sini Bebas, dong, kita mau sini ikutin dong. aja. Ya. Ya non ya. Terima kasih. Jangan lupa kembali lagi tolong di komen, like, subscribe, dan share. Dan kalau ada iklan jangan di skip. Jangan di skip. Ya. Terima kasih. Gue Runan.
Bagus. Baby Brenda, Chemistry. everyone has a story. Thank you.